Halo Sobat Kabaroto, kembali lagi di YouTube channel Kabaroto. Nah, di sebelah gua udah ada mobil sejuta umat Indonesia, tapi udah upgrade naik kelas. Ini adalah Toyota Veloz Hybrid. Jadi yang spesial dari mobil ini adalah Toyota itu udah mengimprove segala aspek, mulai dari kenyamanan, fitur, dan juga teknologinya. Karena seperti yang kalian kenal, Veloz atau Avanza itu sama sekali nggak ada teknologi hybrid, tapi kali ini dimunculin di Toyota Veloz terbaru ini. Penasaran seperti apa? Simak terus di YouTube channel Kabaroto. Jadi bisa dibilang variannya ini banyak banget di Toyota Veloz Hybrid terbaru ini. Jadi untuk tipe yang paling bawah atau tipe V itu harganya 308 juta. Sedangkan untuk tipe paling tingginya yaitu Q Modelista itu harganya 350 juta. Tapi kalau misalnya kalian mau fitur TSS, itu ada tipe yang paling tingginya lagi, yaitu tipe Q TSS dan dengan body kit Modelista. Itu harganya 390 juta. Nah, mobil yang kita review ini varian yang udah ada TSS-nya. Tapi yang pasti bikin penasaran itu adalah teknologi hybridnya. Sekarang kita lihat mesinnya. Ini dia mesin yang dipakai. Jadi dia pakai mesin 4 silinder 1500 cc, kodenya itu 2NRVEX ya. Jadi kalau misalnya tenaga mesinnya doang, itu bisa mencapai 89 daya kuda dan torsi 121 Nm. Tapi tenaga motor listriknya sendiri di mobil ini tuh cukup gede, yaitu bisa 78 daya kuda dan torsi 141 Nm. Untuk penggunaan harian dalam kota itu udah lebih dari cukup dan tarikannya gesit. Bahkan Toyota ngeklaim ini konsumsi BBM-nya bisa lebih dari 25 km per liter. Artinya itu salah satu mobil hybrid paling irit yang dijual under 400 juta. Menariknya untuk transmisinya dia pakai eCVT yang disambungkan ke roda depan. Nah, sekarang kita akan bahas eksterior dan fitur-fiturnya. Nah, ini dia bagian depannya. Jadi kurang lebih sama dengan Veloz terbaru, cuman memang bedanya ini karena ini pakai body kit yang Modelista, jadi di bawahnya itu ada sedikit perbedaan warna. Udah gitu karena ini ada fitur TSS, jadi di sebelah kaca depan itu ada sensornya. Jadi di mobil itu bisa ada fitur Adaptive Cruise Control. Nah, ini grillnya bentuknya ini garisnya serba agresif, ada kamera depan. Jadi di mobil itu ada kamera yang menghadap depan, samping, sama yang belakang. Nah, untuk lampu dia udah full LED serta fog lamp masih halogen. Jadi kurang lebih bagian depannya cukup sederhana, desainnya sama, cuman beda di warna di eksterior aja. Sekarang kita lihat bagian samping. Secara dimensi juga sama ya, tapi memang kalau dibandingkan dengan kompetitornya ini dimensinya masih cukup lebih gede lah sedikit. Jadi panjangnya 4,5 meter, sedangkan lebar dan tingginya itu 1,7 meter. Jadi udah pas lah buat angkut keluarga, karena memang Veloz terbaru ini row ke depan sampai row kedua itu dikenal luas. Untuk penggunaan pelek ini pakai ring 17 dibalut dengan ban 205 profil 50. Jadi dia udah pakai ring 17. Yang hebatnya juga di mobil ini udah pakai rem cakram depan belakang dengan teknologi ABS. Jadi lumayan lah, Toyota nggak pelit di sisi pengereman karena depan belakang udah cakram. Nah, untuk suspensi dia itu depan pakai MacPherson Sturt udah independen, yang belakang masih torsion beam. Tapi bantingannya masih cukup nyaman untuk penggunaan harian. Udah gitu, karena dia pakai ring 17, dia ground clearance-nya bisa 205 mm. Artinya, itu udah lebih dari cukup untuk nerabas jalan-jalan yang ada di Indonesia. Nah, ini spionnya udah electric retract dan juga ada kameranya juga. Jadi kalau kita nge-send itu akan muncul. Terus di mobil ini udah tersedia aksesoris roof rail ya. Ini langsung plug and play, kalian bisa langsung pasang roof box-nya. Sekarang kita lihat bagian belakang. Ini dia bagian belakangnya. Jadi karena pakai body kit Modelista, jadi tampilannya lumayan agresif ya. Di sini ada bumper body kit yang serba agresif dengan garisan tegas. Terus lampunya tetap sama. Dia lampu belakangnya itu nyambung dari ujung ke ujung, jadi terkesan futuristis lah. Di mobil ini juga udah tersedia rear wiper sama rear defogger, tapi memang sayangnya dia belum power tailgate. Nah, untuk bagasinya sendiri ini cukup luas. Jadi kalau misalkan jok row ketiganya itu dilipat, luas bagasinya bisa sekitar 400 liter. Tapi kalau misalnya jok row keduanya itu dilipat full, itu kapasitasnya menjadi 1000 liter. Nah, sekarang kita lihat ke bagian interiornya. Jadi bisa dibilang desain interior kurang lebih sama dengan yang varian Veloz biasa.
Memang dia secara desain, kualitas material interior tuh kurang begitu premium karena ini semuanya hard plastik. Jadi terkesan agak murahan, tapi nggak apa-apa karena emang harganya nggak nyampe 400 juta, jadi kita nggak bisa komplain. Terus juga yang ciri khas yang menarik itu adalah dia mempunyai layar 10 inci head unit, udah bisa Android Auto dan Apple CarPlay, bahkan udah bisa nampilin kamera di sekeliling mobil. Nah udah gitu untuk panel instrumennya dia udah full digital seperti Veloz biasa, dan dia ada komposisi bahan bakar real time-nya. Jadi kita bisa melihat lebih detail. Udah gitu di bagian AC dia udah digital, dan kalau misalnya untuk varian hybrid dia itu tombol start stop warna biru. Itu yang menjadi ciri khas. Nah di konsol tengahnya ini cukup simple. Sekarang udah ada wireless charging, armrestnya masih sama. Sama untuk persnelingnya nih beda nih. Kan biasanya nggak ada angka B. Nah sekarang di persnelingnya ini ada huruf B, yaitu engine brake khas mobil hybrid Toyota. Untuk setir dia masih sama, dia udah ada adaptive cruise control, ada audio seat control, sama setirnya ini pengaturnya bisa tilt dan teleskopik. Jadi untuk kenyamanan berkendara masih cukup baik. Nah untuk joknya ini bahan fabric yang dicampur bahan kulit, jadi kesan premiumnya masih ada. Nah untuk pengaturannya ini bisa sliding, reclining, sama ada pengatur ketinggian. Jadi overall untuk di bagian depan masih cukup fungsional. Contohnya ada 2 buah cup holder di bagian depan, sama ada laci penyimpanan di bawah sedikit. Nah sekarang kita lihat ke row keduanya. Oke, ini dia row keduanya. Jadi row keduanya bisa dibilang cukup lega. Di depan posisi nyetir gua, tinggi gua 173 cm. Ini untuk legroom masih kesisa banyak, apalagi headroom. Karena memang panjang mobil ini 1,7 meter, headroom ini sangat luas. Nah, terus yang gue suka, di mobil ini tuh seat back pocketnya itu banyak banget. Nah, di jok depan ini ada seat back pocket, ada 3 buah masing-masing jok. Di atas ada 2 dan di belakang ada 1. Jadi untuk tempat penyimpanan, ini mobil gokil banget. Sama udah tersedia cup holder juga di belakang, sama ada 2 buah colokan charging jenis USB. Terus yang menjadi ciri khas juga di Veloz hybrid terbaru ini adalah ini nih. Ini ada AC double blower yang ukurannya gede banget, serta ada layar tambahan. Ini sih kurang lebih kayaknya layarnya ukuran 9 incian ya. Dan dia bisa connect entertainment lewat HP kita atau Bluetooth. Makanya meskipun ini jarang dipakai, tapi tingkat fungsionalitasnya masih ada. Dan ini di jok row kedua ini masih cukup empuk, dia bahan fabric sama bahan kulitnya itu gabungan. Dan di sini ada armrest, tapi sayangnya di armrest ini kagak ada cup holder. Nah, gue penasaran sih sama jok row ketiganya, langsung kita cobain aja. Jadi untuk pelipatannya mudah nih. Ini dia nih pelipatan jok row keduanya, dan gue akan coba row ketiganya. Ditekan aja ini ya di bagian sini, terus udah dedi ke atasin. Oke, ya jadi bisa dibilang untuk di bagian row ketiganya cocok buat anak kecil atau yang tingginya masih di bawah 160 cm. Karena untuk legroom yang tinggi 170 ke atas itu sama sekali nggak ada space ya. Jadi kita bener-bener mentok banget. Tapi kalau untuk headroom untungnya masih sisa banyak. Memang sayangnya legroom aja. Cuman tenang aja, di bagian jok depannya ini bisa dimajuin. Jadi untuk yang tinggi 170 ke atas sebenarnya masih aman, asalkan penumpang row keduanya itu masih mau toleransi. Nah sekarang gue akan nyobain mobil ini, gue akan ngerasain gimana cara kerja hybridnya sama gimana kenyamanannya. Yuk langsung kita cobain aja. Oke guys, sekarang kita lagi test drive Toyota Veloz Hybrid ya. Jadi gue cukup dibuat kaget gitu, karena kan Avanza atau Veloz itu dikenal dengan mobil ekonomis yang sebenarnya untuk secara fitur itu sederhana. Cuman kali ini di tahun 2026, Toyota mengejutkan kita dengan nambahin varian Veloz dengan teknologi hybrid. Yang artinya itu sebuah mobil sejuta umat yang dikenal sejuta umat di Indonesia, itu udah naik kelas, udah naik level, menjadi lebih irit dan lebih elit lagi. Jadi gue mau bahas dulu dari sistem hybridnya. Jadi ini sistem hybridnya ini adalah paralel, jadi bukan mild hybrid. Tidak seperti merek sebelah yang sebenarnya sistemnya itu kayak start stop. Jadi sistem hybrid itu bakal matiin mesinnya itu waktu lagi berhenti. Nah itu jenis mild hybrid. Kalau ini paralel hybrid beneran, artinya di kecepatan rendah itu kita masih bisa pakai teknologi listrik. Bahkan kita ada EV mode, jadi listrik doang yang bekerja itu bisa. Nah begitu kita butuh tenaga yang lebih gede, misalnya kita gaspol, itu dia mesinnya baru nyala. Nah itu adalah tipikal ciri khas hybrid paralel. Nah untuk mesinnya pakai 2NR VEX ya, dia 1500 cc 4 silinder. Untuk tenaga mesinnya sendiri 89 daya kuda dan torsi 121 Nm. Tapi kalau misalkan tenaga listriknya doang itu 78 daya kuda dan torsi 141 Nm.
Artinya itu kenceng banget, apalagi kalau digamukin. Dan terbukti, yang biasanya di Veloz atau Avanza tarikan bawahnya itu agak kurang, ini berkat bantuan hybrid atau baterai, tarikannya jadi lumayan kuat nih. Nah, jadi gas ditol dikit, mobilnya langsung laju. Seperti mobil-mobil listrik, meskipun ya torsinya nggak seinstan mobil listrik ya. Tapi setidaknya menolong Toyota Veloz yang tarikan bawahnya itu lemot di mesin internal combustion engine biasa. Di varian hybrid ini, tarikan bawahnya itu benar-benar improve. Dan bukan hanya improve tarikan, tapi juga improve konsumsi bahan bakarnya ya. Ini mobil irit banget, beda dengan Veloz ataupun Avanza, apalagi Avanza yang masih rear wheel drive. Ini udah naik kelas lah ibaratnya. Jadi tim Kabaruta ngetes mobil ini konsumsi BBM kombinasi ya, dalam kota dan luar kota. Tapi kita lebih dominasi di tol, yaitu dari kota Bogor ke Gading Serpong yang mayoritas tol ya. Itu konsumsi bahan bakarnya mencatat 25,9 km per liter. Wah, itu sih irit banget ya. Kalau misal seandainya kecepatan lebih rendah lagi, itu mungkin bisa mepet 30 km per liter, dan itu irit banget buat sebuah Veloz. Jadi udah nggak ada kata lagi tuh Veloz bensinnya boros. Ini sih di hybrid ini benar-benar improve tuh signifikan gitu. Kalau secara gambaran tuh palingan Veloz yang internal combustion engine biasa, rute luar kota itu palingan mentok di 118. Kalau ini bisa 125. Terus ini pakai CVT ya. Kalau Toyota tuh transmisi CVT di hybridnya namanya eCVT. Untuk responnya cukup gesit ya. Dia nggak bisa dibilang terlalu responsif banget, tapi dibilang lemot juga enggak. Dia masih nurut sama pijakan kaki kita. Jadi untuk CVT ini nggak ada komplain, dan tenaga masih cukup berasa di putaran bawah dan putaran atas. Sama untuk bantingan suspensi ya. Jadi bantingan suspensinya ini kalau menurut gue masih ada khas Avanzanya atau khas Veloz, yaitu dia agak rigid atau agak keras. Tapi kerasa ini bukan dalam kategori nggak nyaman ya. Kerasa ini masih dalam batas nyaman. Cuman memang dibanding kompetitornya dia yang paling rigid aja. Dan memang ini berefek pada handling sebenarnya. Untuk Avanza yang lama gitu, yang jadul, itu kan dikenal dengan handlingnya yang buruk ya. Nah, untuk sasis yang baru ini handlingnya dikenal stabil. Dia juga setirnya direct, khas body monocoque lah ya. Dan juga dia untuk dipakai nikung agresif, dia nggak limbung. Jadi untuk masalah handling di mobil ini tuh nggak ada komplain. Handlingnya enak, stabil, dan bantingan suspensi masih cukup nyaman. Meskipun bukan yang paling empuk di kelasnya. Terus gimana dengan fiturnya nih? Jadi untuk varian TSS ini ada fitur Toyota Safety Sense ya. Jadi dia udah ada adaptive cruise control, terus lane departure warning, sama blind spot warning. Jadi begitu kita misalnya nge-send dan di sebelah kanan kiri itu ada blind spot, dia bakal ngasih peringatan berupa bunyi. Terus juga untuk adaptive cruise control ini masih cukup halus di jalan tol. Artinya kita masih bisa menyeimbangkan kecepatan mobil depan dan sama sekali nggak ada jedak-jedaknya. Sebenarnya yang underrated di mobil ini tuh remnya. Jadi remnya kan udah upgrade cakram ya semuanya. Depan belakang cakram, dan ini remnya tuh pakem banget, apalagi udah ada ABS. Jadi kita anti slip ya. Nah, kemudian untuk feel steer, dia feel steernya itu untuk di kecepatan rendah agak berat sedikit. Ya, bukan berat yang banget, masih bisa diputer cewek dengan nyaman, tapi memang lebih berbobot aja khas mobil-mobil Eropa ya bisa dibilang. Tapi untuk di kecepatan tinggi, dia itu lumayan enteng. Untuk kedepan kabin, di mobil ini bisa dibilang cukup baik loh. Suara luar terjaga dengan baik, tapi memang saya ingat tuh suara road noise-nya aja yang agak berisik. Tapi kalau untuk suara angin, suara situasi di luar itu terjaga dengan sangat baik. Memang di harga 390 jutaan, ini masih cukup baik lah ke depan kabinnya. Dan untuk posisi nyetir ini nggak ada bedanya dengan Avanza atau Veloz biasa. Tetap sama persis ya, mulai dari visibilitas dia luas, kanan kiri luas. Terus dia posisi nyetirnya juga commanding, khas mobil SUV. Tapi enaknya dia pengaturan setirnya udah tilt dan teleskopik, serta pengaturan joka itu lengkap. Jadi ada sliding, reclining, sama ada pengatur ketinggian. Tapi yang enak itu setirnya bisa tilt dan teleskopik. Nah, itu nyambah kenyamanan saat perjalanan jauh ya, dan bisa fleksibel kita. Ya, dia udah tilt dan teleskopik ya. Jadi overall mengenai Veloz Hybrid ini gebrakan Toyota yang sangat baik ya, dimana sekarang orang-orang butuh mobil dengan efisiensi yang sangat tinggi, mengingat harga bensin sekarang mahal dan ekonomi lagi lusu-lusunya. Nah, Toyota ngasih gebrakan nih, gimana dengan mobil yang udah laku, mobil sejuta umat yaitu Avanza atau Veloz, kita bikin makin irit lagi aja, dan ternyata memang ngebantu banget bro. Jadi Avanza Veloz yang dikenal konsumsi BBM biasa aja, ini diimprove Toyota supaya makin irit.
Dan dengan di harga range 300 jutaan ya, 308 sampai 390, mobil hybrid ini sangat worth it untuk dibeli. Karena memang ini hybrid bukan mementingkan fitur, tapi efisiensi dan juga fungsionalitas. Jadi sekian dulu untuk video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!